Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Bosan nggak ketemu sama Mas Tulus? Bosan? Ya udahlah kalau gitu nggak usah syuting lagi kalau bosan. So imut lolos gue gigi leruh pamulamit-amit. Sehat berkah melimpah tuh semuanya teman-teman. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini. Video ini akan tayang kapan aku nggak tahu, tapi sudah aku siapkan buat aku tayangkan antara Jumat, Sabtu, atau Minggu ya. Aku nggak tahu tanggal berapa akan ditayangkan. Semoga sekali lagi video ini manfaat buat teman-teman yang minta dibahas ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri tentunya ya. Yang baru pertama kali bergabung, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang pastinya. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, matur nuwun, terima kasih. Untuk yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, kemudian bantu like, share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi. Yang teman-teman sedang punya atau sedang terlilit hutang piutang, Mas Tulus doakan mudah-mudahan hutangnya ndang lunas. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Tetap harus semangat dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang ya teman-teman. Tetap harus bersyukur pastinya. Apa yang mau dibahas Mas Tulus? Ya, ini salah satu hal yang menarik menurut saya karena 8-9 Agustus ini diprediksikan di wilayah Jawa Barat itu akan ada yang namanya hujan es ya. Hujan es, bukan hujan uang, bukan hujan es. Hujan es. Seperti apa ulasannya nanti Mas Tulus akan bahas. Sebenarnya ini pertanda apa kalau dari segi spiritual? Kita akan lihat nanti ya. Mas Tulus juga sudah mengulas ini, sudah ngobrol sama Eyang Maung Telon untuk menyampaikan sebenarnya pesannya apa di balik hal ini atau di balik fenomena ini. Pertanda buruk atau baikkah? Nanti kita akan bahas secara detail ya. Sebelumnya, ayo teman-teman kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan Agustus ini. Amin. Semoga ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin. Teman-teman kan doanya itu luar biasa. Apa yang kalian doakan, sebagian besar selalu Allah mudahkan. Berarti jenengan-jenengan adalah orang-orang pilihan.
ya, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sengaja Allah kirim untuk membantu mengkabul apa yang saya hajatkan. Matur nuwun ya teman-teman, mudah-mudahan kebaikan berpulang kepada kalian yang mendoakan saya yang baik, yang mengaminkan doa kita yang baik-baik, semoga kembali ke jenengan juga hal-hal baik. Amin. Kalau misalnya saya pengen bantu, gimana caranya Mas Tulus? Silahkan kulino Kindle. Silakan cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Minimalnya 12.000, mau sebanyak-banyaknya juga boleh. Aku kadang-kadang bermimpi begini teman-teman. Mungkin nggak ya sedekah nasi box kita ini 2 kali lipat lagi? Pernah, tapi lumayan jarang. Yang 2 kali lipat itu lumayan jarang. Ya, dulu pernah 1.200 box ya, 1.200 box ya, itu di luar kuota kita, bisa 2 kali lipat jatuhnya. Dan itu terjadi waktu Mas T masih ulang tahun. Tahun kapan ya? Ulang tahun yang keberapa gitu. Jadi Mas Tulu juga ikut partisipasi di situ. Karena Mas T juga nyanyi, saweran suara Mas T kumpulin buat bantuin itu. Jadi Mas Tulus nggak bikin ngomong-ngomong, tapi Mas Tulus juga sumbangkan dari hasil nyanyinya ke situ. Ya kita kan nggak pernah tahu. Mudah-mudahan bulan ini Allah izinkan 2 kali lipat sedekah nasi box kita. Amin. Matur sembah nuwun tanpa terkecuali yang sudah bantu kemarin sedekah bumi sudah selesai nggih. Barakallah, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya nggak bilang sebut satu-satu karena memang tidak semuanya minta disapa. Justru mereka tidak mau disapa ya. Matur nuwun sekali lagi, semoga sedekahnya jenengan mau sedekah bumi, sedekah nasi box diterima sama Allah, pahalanya disampaikan sesuai dengan yang diniatkan. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan yang bersedekah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih dan juga terima kasih. Minyak bidara baru ada dikirim di hari Senin ya teman-teman. Kalian yang mau tahu manfaat dan juga fungsinya silahkan tonton video packingnya dulu. Setelah paham kalian bisa langsung chat ke Mas Tulus. Langsung dengan forward, Mas Tulus saya pesan satu, alamatnya ini, kode posnya ini. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Semoga yang sudah pesan segera sampai dan manfaat jadi obat. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Wah, ini lumayan apa ini? Intermezzo kita lumayan cepat nih. Ada yang bilang gini, Mas Tulus lek nganu jo jabrut ngopo? Lambene koyo brutu. Ada yang nggak ngerti paling brutu itu apa ya? Silakan cek di Google. BMKG memprediksikan bahwa untuk 8 dan juga 9 ini diperkirakan cuaca dingin untuk wilayah Jawa Barat juga akan lumayan lebih ekstrim. Kemudian juga dikabarkan atau diprediksikan bahwa 8 dan juga 9 Agustus 2024 di wilayah Jawa Barat khususnya akan mengalami hujan es. Kemungkinan mengalami hujan es ya. Wilayah yang dimaksudkan adalah atau yang berpotensi mengalami hujan es adalah Kabupaten Sukabumi, Bekasi, Depok, Kota Bogor, kemudian Karawang, Purwakarta, Bandung, dan juga Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan juga Kabupaten Cianjur. Kemudian untuk wilayah lain ini biasanya bisa sampai di daerah Sukabumi atau Jawa Barat yang bagian paling barat atau yang berbatasan dengan wilayah lain. Nah, pengertian terkait dengan hujan es tersebut adalah menurut laman BMKG, hujan es adalah fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi. Ingat ya teman-teman, yang biasa terjadi, dan kejadian hujan es disertai kilat dan juga angin kencang tersebut biasanya berdurasi singkat dan akan terjadi pada masa transisi atau pancaroba musim baik dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya ya. Dan juga perkiraan untuk waktunya itu diprediksikan terjadi pada tanggal 8 dan juga 9 Agustus 2024 di wilayah Jawa Barat ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan ini juga akan menyebabkan beberapa wilayah di wilayah Jawa
Kalau Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, juga Bali, Jambi untuk mengalami kekeringan. Walaupun pada dasarnya hujan es tersebut berada atau terjadi di wilayah Jawa Barat. Dan sebenarnya fenomena ini bukan fenomena yang berbahaya alias fenomena biasa. Jadi ada pembentukan batu es tersebut atau es yang jatuh tersebut dari adanya awan cumulonimbus. Bener nggak tuh bahasaku? Cumulonimbus. Jadi ini adalah fenomena-fenomena biasa yang pada dasarnya tidak berbahaya, tidak menjadi pertanda akan adanya musibah di wilayah yang mengalami hujan es tersebut. Tapi apakah 89 betul-betul ada hujan esnya? Teman-teman yang di wilayah-wilayah yang Mas Tulus sebutkan silakan tulis di kolom komentar. Mas Tulus, saya di Bandung, bener Mas, hujan es gitu ya. Tolong diberikan infonya, apakah prediksi BMKG benar, karena teman-teman kalau dihitung lewat angkanya 8 dan juga 9, 8 sih khususnya ya, 8 itu akan lebih adem, 8 itu akan lebih dingin, 8 itu hawanya tidak akan terlalu panas, seperti hawa orang yang ditenangkan. Hawa 8 itu lebih tenang, hawanya tuh lebih apa ya, lebih cooling down, lebih enak buat istirahat. Itu angka 8. Jadi kalau saya melihat dari hitungan angkanya 8 dan 9 ada hitungan itu, ada hujan es ya, itu kemungkinan juga ada. Nah, di sini saya pengen membaca intuisi di balik angka 8 dan juga 9 Agustus dari fenomena ini, kira-kira intuisinya mengarah kemana. Tapi sebelumnya, saya juga akan menyampaikan pesan Eyang Maung Telon terkait dengan adanya fenomena ini. Jadi saya tuh sempat tanya, yang 89 ini cucu kamu, aku tuh di-share info sama Mas Fahmi ceritanya, dan aku di-share nih Jawa Barat mau ada hujan es katanya ya, dan di tanggal 7 itu dia sudah share dan saya coba pelajari, kemudian saya coba tanya sama Eyang Maung Telon, yang ini pertanda buruk atau enggak menurut Eyang adanya fenomena hujan di Jawa Barat, hujan es di Jawa Barat tersebut? Eyang bilang bahwa ini merupakan pertanda yang cukup baik. Simbolnya adalah dingin, simbolnya adalah adem. Walaupun pada dasarnya ada beberapa ancaman kalau kita baca melalui intuisi angkanya. Nah, oke. Dari Eyang Maung Telon justru ini adalah pertanda yang biasa-biasa saja, bukan pertanda buruk maupun pertanda jelek ataupun pertanda baik, tetapi pertanda bahwa Jawa Barat ini sedang didinginkan, atau artinya sedang diluluhkan atau sedang dilembutkan, istilahnya seperti itu. Ini yang disampaikan Eyang Maung Telon. Nah, kalau dari segi spiritual, apakah Mas Tulu juga sama dengan Eyang Maung Telon bahwa oke, ini kejadian biasa, tidak menjadi sebuah contoh akan adanya musibah dan seterusnya. Tetapi apakah kalau dari segi spiritual ini merupakan pertanda baik atau buruk? Secara garis besar, maaf sekali, kalau dari hitungan Mas Tulus, dari versi spiritualnya, pertanda yang agak kurang baik. Saya nggak bilang nggak baik banget ya, pertanda agak kurang baik untuk wilayah Jawa Barat tersebut, khususnya untuk wilayah Bandung dan juga Kabupaten Bandung, Sukabumi, Cianjur. Ada beberapa wilayah yang disebutkan sama Eyang kemarin, yang menurut aku juga setelah aku hitung, walaupun Eyang bilang ini sebuah energi yang baik untuk Jawa Barat, Eyang bilang bukan pertanda buruk, bukan pertanda baik, tapi mengademkan, meluluhkan. Berarti kalau ada yang diluluhkan, ya, saya berani berspekulasi bahwa ya Jawa Barat sedang kurang baik-baik saja dengan adanya hal tersebut gitu ya. Berarti kalau dari hitungan Eyang bukan pertanda baik atau buruk, dari versi BMKG bukan pertanda buruk, tapi kalau versi Mas Tulus nggak buruk-buruk banget, tapi bukan pertanda yang baik banget menurut saya. Jadi saya berspekulasi begini karena ya saya dari hitungan kemudian dari apa yang disampaikan Eyang Maung Telon bahwa ya sedang dirapikan, sedang didinginkan, berarti ada yang panas, ya kan? Sedang diluluhkan, berarti ada yang marah. Betul nggak? Itu hasil analisanya Mas Tulus. Kalau dari segi spiritual, dari segi pandangan saya, ini sedang tidak baik-baik saja untuk Jawa Barat. Nah, oke. Dari spiritual, kemudian dari yang disampaikan yang mau Tulus sudah kita bahas, kita coba hitung lewat angkanya. Kalau 89
8982024 atau kita lebih fokus ke 89 saja. 8 Agustusnya kita mungkin akan contreng sedikit. Apa potensi yang bisa kita perhatikan? Yes, di sini ada hawa dingin ya teman-teman. 8 dan juga 9 ini masih lumayan dingin walaupun kalau kita bandingkan 8 dan 9 dingin mana Mas Tulus? Dingin 9. Dingin 8. Ya, dingin 8. Tetapi sayangnya, sayang beribu sayang. 8 dan juga 9 ini merupakan simbol yang kurang baik kalau disimbolkan dari musibah. Jadi dinginnya ini bisa terlalu dingin banget, hujan esnya juga bisa berbahaya. Kalau misalnya hujan es terjadi di 8 dan juga 9, kadarnya bisa 2 kali lipat. Walaupun tadi BMKG menyampaikan yang nggak bahaya, tapi kan ini hujan batu es ya teman-teman. Jadi kalau terjadinya dengan skala atau dengan volume esnya besar, ya nggak pakai payung atau kita lagi di jalan tiba-tiba ketimpa ya sakit juga. Mobil juga bisa penyok, istilahnya kan gitu. Jadi kalau secara garis besar BMKG menyampaikan mungkin powernya di 10, kalau dari intuisinya bisa 20-30, jadi powernya bisa lebih. Jadi hujannya bisa lebih lebat daripada disampaikan BMKG, itu kalau dari hitungan angka. Makanya saya menyampaikan 8 dan juga 9 atau 8 khususnya. Kalau ada gempa skalanya juga akan besar, kalau ada hujan, hujannya juga akan lumayan deras, bahkan bisa banjir, kalau ada rob juga akan meluas dan juga bisa menjadi banjir di tempat yang mengalami rob tersebut. Jadi lumayan, ada bendungan jebol pun agak lumayan. Nah, yang kita melihat agak kurang baik adalah di angka 9-nya. Apa yang bisa kita perhatikan? Karena kita bacanya adalah wilayah Jawa Barat sendiri, lingkup 9 dan juga 8 ini ada simbol gempa dengan skala yang cukup besar. 8 ini simbolnya adalah diam-diam menghanyutkan. Tidak terjadi apa-apa sebelumnya, tiba-tiba ada guncangan. Itu yang Mas Tulus takutkan. 8 dan juga 9 simbol guncangannya cukup besar sekali teman-teman. Dengan korban yang cukup banyak. Jeleknya, maaf saya harus bilang apa adanya, intuisinya itu terikat. Intuisinya terjadi di wilayah yang sama. Berarti secara garis besar hujan es yang di wilayah Jawa Barat ini kalau kita simpulkan merupakan hujan yang memberikan pertanda bahwa wilayah Jawa Barat harus mewaspadai gempa. Dan 8 dan 9 ini dua-duanya berpotensi terjadi di wilayah darat alias dangkal. Masih ingat dengan pesan yang Maung Telon yang mengatakan bahwa ada kemungkinan 2 sesar yang aktif secara bersamaan di wilayah Jawa Barat. Itu salah satu hal yang patut kita waspadai. Dari 89 ini muncullah angka-angka tersebut dan bagi saya juga agak kurang hoki sebetulnya kalau kita hitung lewat angkanya. Ya, korbannya lumayan. Kemudian wilayah Jawa Barat sendiri kemungkinan lain kalau kita baca dari angkanya ada kemungkinan kecelakaan dengan skala yang cukup besar ya. 8 dan juga 9 simbol kecelakaan panjang dengan korban yang banyak dengan faktor pendorong atau istilahnya maaf untuk kendaraannya juga lumayan banyak yang akan menjadi korban di balik kecelakaan tersebut. Jadi wilayah Jawa Barat ini kenapa ya? Yang saya sanksikan terjadinya di angka 882024. Jadi lingkupnya ini hanya untuk Jawa Barat terus, tidak terlalu luas. Tidak terlalu luas sampai kemana-mana. Karena hitungannya mengarahnya hanya Jawa Barat saja. Atau di wilayah di mana hal itu terjadi. Hal itu terjadi di Jawa Barat, berarti ancamannya betul-betul di Jawa Barat lagi. Gempa, kemudian ada simbol tanah yang apa ini? Kalau bergeser dari posisinya, ya bisa jadi tanah bergerak atau longsor ya. Jawa Barat ini lumayan banyak sekali spot-spot di mana banyak tanah-tanah yang mengalami longsor. Jadi aku harap ini juga jadi salah satu warning bagi Jawa Barat khususnya dan oke.
Kadar air juga akan lumayan di Jawa Barat teman-teman kalau ada di 8 dan juga 9 dan juga berkali-kali lipat ya. Bukan berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat kalau dari hitungan angkanya. Jadi aku harap lebih hati-hati untuk Jawa Barat. Baru ini aku baca intuisi kalau kita hitung atau kita hubungkan semuanya mengarah ke tempat yang sama di wilayah itu aja. Jadi intuisi tidak meluas, tapi kemungkinan gempanya yang paling meluas hanya gempa. Selebihnya, semuanya kemungkinannya terjadi di wilayah Jawa Barat sendiri. Aku juga nggak tahu apakah simbol gelombang tinggi air nih juga akan muncul di Jawa Barat, walaupun pada dasarnya titik goncangannya ini justru tidak terjadi di air kalau dari hitungan aku ya. Jawa Barat ini terkait dengan titik goncangannya tidak terjadi di laut. Jadi kalau kemungkinan airnya kemudian korbannya banyak, ini juga kemungkinan kecil kalau terjadi di air. 8, 9 itu 8 sih yang ada kemungkinan micu air atau micu tsunami istilahnya kalau gempa. Tapi 9 itu darat, 9 itu kering. Jadi wallahu alam ya, mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa. Nah, intuisinya kurang baiknya adalah ketika kita hitung lewat 8 dan juga 9, itu berkontinu di hari yang berikutnya. Misalnya 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Buruknya itu di situ. Jadi, ya mudah-mudahan Jawa Barat baik-baik saja, Bandung baik-baik saja, semuanya insya Allah dalam lindungan Allah, semuanya diberikan kemudahan. Jadi, sekali lagi disclaimer, Mas Tulus itu kan hanya baca angka. Jadi, Mas Tulus bisa salah, dan bisa salah. Nggak perlu kalian perdebatkan, nggak perlu kalian percaya juga. Itu hasil analisa Mas Tulus terkait dengan fenomena hujan es di wilayah Jawa Barat. Ternyata, walaupun BMKG mengatakan ini bukan fenomena yang buruk atau bukan pertanda yang buruk, hal biasa dan lumayan sering terjadi, tetapi kalau kita baca lewat intuisi ternyata ada titik-titik tertentu yang mengarah ke sesuatu yang kurang baik, yaitu dari segi musibah. Nah ini simbol daratnya ini teman-teman, aku tambahin sedikit. Kecelakaan kereta dengan skala yang cukup besar di wilayah Jawa Barat lagi ya, di atas tanah Jawa Barat. Ini juga ada kemungkinan kecelakaan kereta ya, kecelakaan darat. Kemudian kecelakaan daratnya ini selain kereta yang panjang juga berpotensi terjadi di tol dengan Amit Jumbai dengan rentetan yang cukup banyak, beruntunnya juga cukup banyak. Naudzubillah min dzalik, semoga nggak ada apa-apa yang arah ke Jawa Barat, yang lewat di Jawa Barat, semuanya aman, dalam lindungan Allah, dijauhkan dari bala apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu hasil analisa Mas Tulus. Teman-teman sekali lagi, semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya sampaikan, dan sekali lagi tidak perlu kalian percaya, saya hanya baca angka, saya bisa salah. Oke? Terima kasih banyak, jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang sudah bekerja semoga kerjaannya awet, yang belum dapat kerjaan semoga cepat dapat kerjaan. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya usaha. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual, asetnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan. Amin. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, sing dagang laris manis. Amin ya Allah. Semoga Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang beruntung yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pun ngaten mawon, terima kasih. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan. Mas Tulus minta maaf kalau ada salah-salah penyampaian, ada salah-salah kata, mungkin bahasanya terlalu kasar, mungkin kurang enak didengar. Mas Tulus minta maaf ya. Mas Tulus pamit mundur. Sampai ketemu di next video berikutnya ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.